Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberi kesehatan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada Makul Ulumul Hadis, yang dimana diampu oleh Bapak dosen Miskari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizaldi, nomor induk mahasiswa 12012012047, dan saya berasal dari kelas HKI 1B dan juga Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas di mana diberikan untuk menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif dan berbagai macam bagiannya. Pengertian hadis dhaif. Menurut bahasa, yang dimaksud hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Pada ulama yang lain mendefinisikan hadis dhaif itu ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara perawinya ada yang cacat. Ibnu Salah juga mendefinisikan hadis dhaif yaitu yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Sebagian dari para ulama memberikan definisi hadis dhaif sebagai berikut: yang tidak terkumpul sifat-sifat yang diterima. Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang lemah, tidak terkumpul pada sifat-sifat hadis sahih dan hasan yang dapat diterima riwayatnya. Dengan kata lain, hadis dhaif merupakan lawan dari hadis maqbul. Pembagian hadis dhaif. Yang pertama yaitu ada mursal. Hadis yang disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. Digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya, namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawi periwayat yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis lemah. Yang kedua ada mu'dal. Mu'dal yaitu hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Yang ketiga, munqati atau terputus. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dal adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Yang keempat yaitu mudallas. Mudallas seorang yang meriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada 2 macam, yaitu tadlid isnad atau menyembunyikan isnad. Yang kedua, dan tadlis susuk, menyembunyikan personal. Yang kelima, mu'an'an. Mu'an'an adalah hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan, an fulan, atau riwayat seseorang dari seseorang. Yang keenam, muntarib atau guncang. Guncang ada hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengah. Yang ketujuh, syadz atau ganjil, hadis yang menyelisih riwayat dari orang-orang yang siqah, terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Yang ke-8 ada munkar. Munkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang siqah. Dan yang terakhir ada mudraj, perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun di bawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis. Ketiga, pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya hadis dhaif. Pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari Muslim. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun dalam hukum-hukum fikih seperti takrib wa tarhib maupun fadlil amal.
Sedangkan pendapat kedua, menurut kebanyakan ahli fiqih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun, pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan, hadis yang tidak terlalu lemah. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif dengan semua jenisnya, baik tidak terlalu lemah ataupun yang sangat lemah, adalah haram. Di antaranya hujah mereka adalah bahwa hadis sahih dan hasan sudah mencukupi untuk menjadikan rujukan dalam semua permasalahan manusia, sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia menggunakan hadis dhaif yang secara zahir bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm, Ibnu Ma'in, Syekh Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Albani. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan hujah, terutama dalam masalah yang tidak ditemukan hadis sahih, karena menurut mereka hadis dhaif lebih baik daripada analogi dan pendapat manusia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Daud, Imam Mahdi, Ibnul Mubarak, dan lain-lain. Dan kalau kita melihat buku-buku fikih ulama terdahulu, maka akan kita dapati banyak dari mereka yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Terutama dalam kondisi tersebut, Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia, karena kias tidak dipakai kecuali dalam kondisi tidak adanya nas atau dalil yang Quran atau hadis. Pendapat ketiga, memberikan syarat-syarat dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif sebagai berikut. A. Hanya boleh diamalkan dalam masalah fadail amal, keutamaan amal-amal ibadah, bukan masalah akidah, ibadah, dan halal haram. Yang B. Hadis dhaif tersebut bukan kategori sangat lemah, maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi pendusta atau yang dituduh berdusta atau yang selalu salah dalam meriwayatkan hadis tidak boleh diamalkan. Yang C. Hadis tersebut berisi hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil yang sahih. Dan D. Ketika mengamalkan hadis tersebut tidak berkeyakinan bahwa ia adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah contoh hadis dhaif yang boleh dan yang tidak boleh. Hadis dhaif yang tidak boleh. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW likulli syai'in rakatun wa zakatun jasadi sautun syiyama nisfu sabra. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama hadis, sebagaimana jelaskan dalam kitab Tazib. Dari Nadir bin Sa'ban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bulan Ramadan lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasanya, dan aku menyunahkan buat kalian sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Huzaimah nomor 2201 lewat jalur periwayatan Nadar dan Bi Syaiban. Sanad hadis ini lemah karena Nadar bin Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Ta'rib beliau rahimahumullah, Ibnu Huzaimah rahimahullah juga telah menilai hadis ini lemah, dan beliau rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dhaif yang boleh. Contoh hadis
yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang menjaga fadilah amal. Misalnya, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya. Sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berdasarkan pendapat dari sebagian besar para ulama hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak menyangkut hal akidah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menyangkut hal-hal haram. Yang ketiga, bukan hadis yang sangat lemah atau dhaif jiddan. Yang keempat, digunakan dalam masalah fadail amal, keutamaan amal-amal yang baik atau mengajarkan adab yang baik. Isi hadisnya sejalan atau tidak berkontradiksi dengan hadis-hadis hasan maupun sahih, apalagi Al-Quran. Ketika menyampaikannya, ada baiknya juga disebutkan atau diindikasikan bahwa hadis ini lemah sebagai bentuk kejujuran intelektual dan kehati-hatian. Saya akan melanjutkan tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Adapun hukum mengamalkan hadis dhaif secara teori, Imam Samsuddin bin Abdurrahman Al-Shaqawi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Aqsalani menyebutkan ada 3 mazhab dalam mengamalkan hadis dhaif, antara lain: pertama, boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak baik dalam fadilah amal maupun dalam hukum syariat, halal, haram, wajib, dan lain-lain, dengan syarat dhaifnya tidak dhaif sadid, lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Profesor Dr. Nuruddin ITR mengatakan dalam Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadisnya bahwa ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih kami sukai daripada pendapat ulama atau ra'yu, karena dia tidak mengambil dalil qiyas kecuali tidak ada nas lagi. Imam Ibnu Mandah juga berkata, Imam Abu Daud meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif jika tidak ada dalil selain hadis tersebut, karena menurut Abu Daud hadis dhaif lebih kuat daripada ra'yu. Profesor Dr. Khalil Mula Al-Khatir dalam salah satu kajiannya yang berjudul Khuturah Musawati Al-Hadis Al-Dhaif Bil Maudu menyatakan bahwa di antara para ulama hadis dan fuqaha yang mengikuti mazhab ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm, Imam Abu Khatim Al-Razi, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Sawri. Kedua, boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal, juhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau palsu. Ini adalah mazhab jumhur ulama dari muhaddisin, fuqaha, dan ulama yang lain. Di antara ulama yang berpendapat mazhab ini adalah Imam Ibnu Al-Mubarak, Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi, Imam Ibnu Al-Saleh, Imam Al-Nawawi, Imam Asy-Syaqawi, dan para ulama hadis yang lain. Bahkan Imam An-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadis, ulama fuqaha, dan ulama-ulama yang lain dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal, zuhud, kisah-kisah, dan hal-hal lain yang selain perkara yang berhubungan dengan hukum syariat dan akidah. Dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal, para ulama mensyaratkan 3 hal, yaitu yang pertama, hadis tersebut tidak boleh syadid dhaif atau lemah sekali. Yang kedua, hadis tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat Islam. Dan yang ketiga, ketika mengamalkannya kita tidak boleh meyakini kebenaran hadis tersebut supaya tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda Nabi. Ketiga, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik dalam fadail amal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah mazhab Imam Abu Bakar, Ibnu Al-Arabi, Al-Shihab, Al-Khafazi, dan Al-Jalal Al-Dawani. Sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah.
ataupun pengucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.